Siapa yang tidak mengenal Imam Bukhari? Beliau merupakan ahli hadis asal Uzbekistan yang terkenal dengan kecerdasannya sejak usia remaja. Salah satu kitab hadisnya yang terkenal adalah Sahih Bukhari, di mana kitab tersebut disusun olehnya selama 16 tahun. Hadis karya Imam Bukhari diakui memiliki derajat paling tinggi di antara yang lainnya. Tak heran, beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadits yang artinya, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Bagi kamu yang ingin mengenal beliau lebih dalam, simak biografi Imam Bukhari berikut ini sampai habis, ya. Awal kehidupan Imam Bukhari. Dikutip dari buku Ensiklopedia Islam, Gambaran Surga hingga mengenal Imam Bukhari karya Hafiz Muftisani, nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 H atau tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim merupakan seorang ulama sekaligus murid dari Imam Malik bin Anas. Ia dikenal sebagai orang yang taat beragama dan selalu berhati-hati mengenai hal-hal yang hukumnya masih belum pasti. Sayangnya, ayah Bukhari wafat saat beliau masih kecil. Menginjak umur 10 tahun, Imam Bukhari kemudian berguru kepada Syekh Ad-Dahili, salah satu ulama ahli hadis terkenal di Bukhara. Sejak kecil, Imam Bukhari sudah menunjukkan bakat-bakat kecerdasannya. Ketajaman ingatan dan hafalannya melebihi anak-anak seusianya. Setahun kemudian, ia mulai belajar ilmu hadis. Saat itu ia sudah ditunjuk untuk mengoreksi beberapa kesalahan penghafalan matan maupun rawi dalam sebuah hadis yang diucapkan gurunya. Ketekunan dan kecerdasan Imam Bukhari menuntunnya hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Perjalanan mengumpulkan dan menyusun hadis. Memasuki usia 16 tahun, Bukhari sudah menghatamkan hafalan hadis-hadis di dalam kitab karangan Waqi Al-Jarrah dan Ibnu Mubarak. Pada usia ini pula Bukhari mulai pergi ke Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu hadisnya. 2 tahun selepas kepergiannya, Bukhari telah menerbitkan kitab hadis pertamanya, Kazaya Sahabah wa Tabi'in. Setelah itu, ia menghabiskan waktu bertahun-tahunnya mengunjungi berbagai kota untuk menemui para periwayat hadis. Imam Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika ia mendengar sebuah hadis, maka ia ingin mendapatkan keterangan tentang hadis tersebut secara lengkap. Dengan kata lain, ia harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam usahanya mengumpulkan hadis-hadis tersebut, Imam Bukhari telah mengunjungi berbagai tempat di daerah Syam, Mesir, Aljazair, Basra, menetap di Makkah dan Madinah selama 6 tahun, Kufah, hingga Baghdad. Menurut buku yang ditulis Hafiz Muftisani tersebut, Imam Bukhari dalam 16 tahun perjalanan panjangnya berhasil mengumpulkan sedikitnya 600.000 hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 orang rawi. Dari jumlah tersebut, 300 di antaranya telah ia hafal. Hadis-hadis yang dihafal tersebut terdiri dari 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis sahih. Dari jumlah hadis sahih tersebut, ia hanya mencantumkan 7.275 hadis dalam kitabnya, Jami'ah Sahih atau yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Jumlah tersebut tentu telah diseleksi dengan metode yang sangat ketat dan berhati-hati. Inilah yang membuat para ulama menempatkan Sahih Bukhari sebagai kitab pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang muktabar. Selain Jami'ah Sahih, semasa hidupnya Imam Bukhari juga menulis kitab-kitab lain seperti Tarikh As-Saghir, Asami As-Sahabah, Al-Kuna, dan Al-Ilal yang kesemuanya membahas tentang hadis. Kriteria penyusunan kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari memiliki judul lengkap Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Muhtasar min Umur Rasulillah wa Sunani wa Ayami. Dikutip dari buku studi kitab hadis, dari Muwatta, Imam Malik hingga Mustadrak Al-Hakim. 2020 oleh Muhammad Misbah, DKK, nama kitab ini berawal dari wasiat guru beliau, Syekh Ishaq yang berkata, hendaklah engkau menyusun sebuah kitab yang khusus berisi sunnah Rasul yang sahih. Wasiat inilah yang mendorong Imam Bukhari menyusun kitab yang berbeda dengan kitab-kitab lain, yaitu dengan membukukan hadis yang sahih saja. Ketika mencantumkan hadis dalam kitabnya, Imam Bukhari senantiasa melaksanakan salat istikharah terlebih dahulu. Hal ini disampaikan oleh murid beliau yang bernama Al-Firbari yang pernah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, "Aku menyusun Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih ini di Masjidil Haram. Aku tidak memasukkan sebuah hadis pun ke dalam kitab ini sebelum aku salat istikharah 2 rakaat.
Setelah itu, aku baru benar-benar merasa yakin kalau hadis itu merupakan hadis sahih. Adapun kriteria kesahihan hadis menurut Imam Bukhari, yaitu sebuah hadis dapat dianggap sebagai hadis sahih apabila ketersambungan sanad itu ditandai dengan pertemuan langsung antara rawi guru dan muridnya. Rawi yang meriwayatkan haruslah adil, dobit, teliti, jujur, dan lama dalam berguru. Hal ini berbeda dengan hadis pada umumnya, di mana hadis dianggap sahih apabila sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi dan dobit, adil serta tidak ada cacat dan syaz dalam hadis tersebut. Selain itu, sistematika penulisan hadis Al-Bukhari disusun dengan membagi menjadi beberapa kitab, dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Jumhur ulama muhadisin mengatakan bahwa kitab ini merupakan kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Wafatnya Imam Bukhari. Pada tahun 864, Imam Bukhari pergi ke Nishapur di Iran. Namun, masalah politik mengharuskannya untuk pindah ke Hartan, sebuah desa kecil dekat Samarkand, Uzbekistan. Di sanalah Imam Bukhari menghabiskan sisa hidupnya. Imam Bukhari tercatat wafat pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi atau 256 H. Beliau dimakamkan di Kompleks Imam Al-Bukhari, di Desa Hartang, sekitar 25 km dari Samarkand. Tentang keturunan beliau mengutip beberapa pernyataan Wali ad-Din at-Tabrizi, penulis Miska'at al-Masabih, serta pernyataan Mula al-Qari yang menguraikan Miska'at al-Masabih, yang mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari tidak meninggalkan satu anak pun. Mereka mengutip pernyataan ulama terkemuka Al-Ajluni, yang meragukan pernikahan Imam Al-Bukhari dan mengatakan bahwa jika dia menikah, kami akan menemukan penyebutannya dalam teks tertulis. Mubarakpuri lebih menyukai pendapat bahwa Imam Al-Bukhari menikah, hal ini memberikan bukti dari kisah yang banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah At-Tahabi dalam Ta'arikh al-Islam dan Siyar A'lam an-Nubala, bahwa Imam Al-Bukhari memberikan uang kepada penulisnya sebagai hiburan dan mengatakan kepadanya, saya mempunyai budak perempuan dan seorang istri, dan kamu lajang. Ini adalah teks yang membuktikan bahwa Al-Bukhari mempunyai seorang istri dan dia mempunyai budak perempuan. Adapun apakah beliau mempunyai anak atau tidak, maka diriwayatkan, seperti yang Anda sebutkan, bahwa barang tersebut dikirimkan kepada Al-Bukhari dari putranya, Ahmad. At-Tahabi juga menyebutkan laporan ini. Namun sumber lain menyebutkan bahwa barang tersebut dikirimkan kepadanya oleh Abu Hafs, dan bukan putranya Ahmad. Hal ini dikutip oleh Al-Khatib dalam Ta'arekhnya dan oleh Al-Hafidh dalam At-Takhlaq dan dalam pendahuluan Al-Fathah. Hal ini dikemukakan oleh Mubarakpuri. Kemudian beliau menyebutkan pernyataan Al-Hakim bahwa Al-Bukhari dan Muslim tidak mempunyai anak. Itulah biografi Imam Bukhari singkat yang dapat membantu kamu mengenal lebih dalam tentang beliau dan kitab sahihnya. Semoga artikel ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.